Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah terdapat dalam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus dari Rauful Mahfuz ke bumi. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Dan pada malam ini biasa kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulianya lebih dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Muslimah yang dirahmati Allah, jelas Al-Quran turun di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia yang turunnya tepatnya tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu bertepatan pula dengan Perang Badar, yang kita juga sering mengucapkan atau sering mengenalnya dengan Nuzulul Quran. Makna dari Nuzulul Quran itu sendiri adalah turunnya kemuliaan dan keberkahan Allah kepada seluruh umat manusia. Sehingga pada malam Lailatul Qadar seluruh umat Islam mengharapkan rahmat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, bagi orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran, Allah berikan predikat Akhlullah atau keluarga Allah. Mereka inilah orang-orang pilihan. Muslimah yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kita kemudian harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai peringatan, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah Alkitab atau Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Dari sini kita pahami bahwa Al-Quran sebagai pemberi peringatan, sebagai pencegah perbuatan mungkar. Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi manusia agar manusia selamat dunia dan akhirat. Dengan itu, sebagai seorang muslim, kita harus mampu melaksanakan setiap aktivitas kita, perbuatan kita sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, maka dalam peristiwa Nuzulul Quran ini haruslah kita mengambil pelajaran bahwa setiap muslim harus bisa mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk difahami dan untuk diamalkan.
Karena di dalam Al-Quran tadi terdapat peringatan yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Mana yang halal kita kerjakan, mana yang haram kita tinggalkan. Oleh karena itu, kita bisa melihat fenomena pada saat ini, kaum muslimin belum menjadi khairul umat, belum menjadi umatan terbaik yang Allah janjikan, belum meraih kemuliaan, belum sejahtera. Kita lihat saudara-saudara muslim kita masih banyak yang menderita, saudara-saudara muslim kita di Palestina, di Rohingya, di Uighur masih dijajah, masih dizolimi oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak bersatu, karena kaum muslimin terpecah belah. Oleh karena itu musuh-musuh Islam mudah untuk menjajah saudara-saudara muslim kita, karena penyebab utamanya adalah kaum muslimin jauh dari Al-Quran, tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai sumber hukum, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita kembali kepada Al-Quran, momentum untuk kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga kita dakwahkan Al-Quran agar Al-Quran, isi Al-Quran kembali diterapkan di muka bumi ini, agar janji Allah memberikan keberkahan dengan Al-Quran membawa kemuliaan itu akan terwujud ketika kita mau menggunakan Al-Quran sebagai aturan bagi hidup kita di seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, baik sosial, baik kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, menggunakan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran.